Saya cintai Bapak Ustadz Yusuf Mansur yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam Maghrib Ngaji Online. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Ini kehormatan bagi kami. Kita doakan Pak Ustadz sehat, panjang usia, dan dimudahkan urusannya. Hadirin para peserta Maghrib Ngaji Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali hadir bersama-sama dalam acara Maghrib Ngaji Online. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Allah. Pertama berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, disolehkan putra-putri kita, dimudahkan urusan kita, dan terhindar dari COVID-19. Bil barokati umil Quran Al-Fatihah. Iya kan Om Dua. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah terima kasih pada yang hadir. Hari ini kita akan ngaji bareng bersama Ustadz Yusuf Mansur. Dan sebelumnya perkenankan saya membacakan Quran Surat An-Naba, artinya dan tajwidnya. Setelah itu kemudian kita mendengarkan langsung bacaan dari Pak Ustadz Yusuf Mansur, kemudian makna atau artinya dan hikmahnya. Dialog, kemudian setelah dialog dipersilahkan pada peserta bisa ikut bertanya di kolom komen kepada Pak Ustadz Yusuf Mansur. Baik, kita mulai. Quran Surat An-Naba ayat 21 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Sadaqallahul Azim. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Littagina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di sana dan dalam masa yang lama. La yaduquna fiha bardaw wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamimau wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Itulah artinya di akhirat kelak bagi orang yang masuk ke neraka jahanam tidak ada kesejukan dan sebagainya. Baik, tajwidnya belum ada ya? Belum masuk. Tajwidnya silakan. Inna ini gunah ya. Inna ini gunah. Setiap nun bertasdid dibaca gunah atau dungu. Inna jahan sama ini juga gunah. Jahannama.
Ka ini mad tabi'i 2 harokat. Kanat mirsoda. Mir ini adalah tarakik ya. Tarakik ro mati sebelumnya berharakat kasroh. Jadi ro mati sebelumnya berharakat kasroh mir. Mirsoda. Da ini mad iwad. Huruf berharakat tanwin fathah dalam keadaan wakof. Jadi ada tanwin fathah, keadaan berhenti wakof. Wakof itu berhenti, dibaca 2 harokat dan tanwin dihilangkan. Jadi jangan mirsodan, jangan. Ini mad iwad jadi mirsoda, wakof berhenti. Kemudian lito ini mad tabi'i 2 harokat. Lito gi sama ini mad tabi'i ya mati sebelumnya huruf kasroh. Ma'a hanya mad tabi'i. Ba-nya sama mad iwad tadi ya. Lito gi'ina ma'a ba. Kemudian ayat 23-nya labithina fiha ahqaba. Mad tabi'i sama labithi. La 2 harokat, bithi 2 harokat, fi 2 harokat, mad tabi'i. Ha ini mad jaiz munfasil karena setelah tanda mad ada hamzah dalam kalimat yang berbeda ya. Jadi kalau dalam kalimat yang sama mad wajib muttasil, tapi ini dalam kalimat yang berbeda mad jaiz munfasil. Setelah tanda mad ada hamzah dalam kalimat yang berbeda. Kemudian labithna fiha ahqaba, ba-nya sama tadi mad iwad 2 harokat. Labithina fiha ahqaba. La yaduquna fiha bardan wala syaraba. Sama ini mad tabi'i, la-nya 2 harokat. Yadu sama 2 harokat. Ku setelah wawu mati sebelumnya huruf domah, ku 2 harokat. Fi ini 2 harokat mad tabi'i fiha bardau wala syaraba. Banyak sama ya mad iwad. Lanjut. Terakhir ini ayat ke-25 illa ini la-nya mad tabi'i hamimau. Nah, ini tanwin madhab huruf mim disebut idgham bigunah. Jadi didengungkan, dimasukkan dan berguna. Hamimau wa ghassaqo, sa-nya mad tabi'i, qa-nya mad iwad. Huruf berharakat tanwin fathah dalam keadaan wakof berhenti, dibaca 2 harakat dan tamnya dihilangkan. Wa ghassaqo, bukan wa ghassaqon. Wa ghassaqo. Baik. Hadirin yang berbahagia, itulah pembacaan surat ayat 21 sampai 25 surat An-Naba. Berikut saja. Alhamdulillah. Iya, kita menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Oh, waktu Ustaz masih ingat yang Pak Ustaz cuma nggak bisa waktu itu. Iya, insya Allah nih kayaknya mesti ke sana nih. Kalau udah nggak COVID ya, insya Allah. Ya, kita pernah waktu itu vikolan, saya mengundang Pak Ustadz supaya mengisi, memberikan pencerahan, penyejukan warga Sumedang, tapi ada kegiatan yang sedang. Ustadz, ini hebat amat sih, langsung diajar sama nomor 1-nya, dahsyat ini, subhanallah. Bangga. Bangga asli, bangga banget. Alhamdulillah, makasih. Ustadz mau menyapa dulu ke peserta. Baik, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Pak Wakil, semua kawan-kawan di pemerintahan Sumedang dan jamaah maghrib mengaji. Masya Allah, kehormatan sekali buat saya ini hadir dan tadi sempat ikut ngaji tentang tajwid. Kayaknya bagusan beliau nih tajwidnya daripada saya. Ya, mangga Pak, mangga. Ustadz, alhamdulillah pertama para peserta maghrib online ini sebuah kehormatan, kebanggaan, dan motivasi bagi kami warga Sumedang. Umumnya kehadiran langsung Pak Ustadz Yusuf Mansur luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Kita doakan Pak Ustadz sehat, panjang usia, dimudahkan urusannya
tetap ada dalam pelindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya ingin sampaikan secara singkat kegiatan maghrib mengaji ini adalah Ustadz, Iya, maaf tadi kayaknya ada gangguan, sekarang udah lancar insya Allah. ya pertama Iya, ini lanjut, sebuah lanjut. kehormatan, kebanggaan dan motivasi tersendiri bagi kami warga Sumedang dan para peserta maghrib mengaji online. Pak Ustadz bisa hadir. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Pak Ustadz tetap sehat, panjang ya. Amin ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Masya Allah. Doa yang sama buat. Sudah Ustadz, izinkan sekitar. Iya. Iya. Sekilas saya menyampaikan Sumedang ini ya, memiliki visi Sumedang hati, visi maju, profesional dan kreatif. Di Sumedang Agamis ini kami punya program bagaimana agamis akhlak, agama larut dalam kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ada subuh berjamaah. Kami ada ta'lim aparatur Ustadz, KPD, dibimbing oleh satu kajian rutin tiap SKPD. Ada juga koperasi kita latih yang masih muda. Dilatih 4 hari di bawah bimbingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UNSAP dan STAI UNSAP, lulusan syariah. Kapasitas besar sudah berlangsung hampir tahun. Untuk memberantas rentenir, kami bantu bantuan modal, peralatan, pelatihan, dan pendampingan. Alhamdulillah masih berlangsung. Ini kita bersyukur contoh konkret kekuasaan bisa menghadapi rentenir yang semakin merajalela. Ini yang saya rasakan, bersyukur pada Allah punya kekuasaan dijadikan instrumen untuk mengarahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Kemudian ada juga kami program wajib ini 4 tahun yang beragama Islam. Di siswa SD Sumedang yang beragama masuk madrasah diniyah atau TPA atau TPQ dan ijazahnya menjadi syarat masuk ke SMP. Jadi nggak bisa masuk ke SMP kalau tidak punya ijazah sertifikat dari madrasah atau dari TPA dan TPQ. Kemudian ada juga rantang lansia simpati. Jadi lansia kami berikan makan 2 kali yang sebatang kara. Yang sebatang kara tidak punya simpati sebagai perwujudan dari arwa'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, dan juga perwujudan dari undang-undang fakir miskin. Iya, benar. Dipelihara oleh negara. Itu diantaranya Ustadz beberapa program Sumedang Agamis. Di samping kami pun ada ruang kelas baru bagi pondok pesantren. Mohon doanya tetap amanah. Luar biasa Pak Bupati. Ada dalam keberkahan Ustadz. Ustadz Supansi, saya banggakan, mohon dengan sangat Pak Ustadz bisa membacakan surat An-Naba ayat 21 sampai 25, kemudian Mbak menyampaikan artinya dan juga makna atau hikmah dari ayat ini bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz. Kebanggaan, kebahagiaan bagi kami. Yang persilahkan Pak Ustadz untuk membacanya. Mohon maaf saja. Luar biasa nih Pak Bupati. Bupati juga, Kiai juga, Masya Allah. Luar biasa dah. Subhanallah, kagum saya, asli. Berbahagialah dan berbanggalah keluarga besar seluruh masyarakat Sumedang, baik yang ada di Sumedang maupun yang ada di luar Sumedang. Insya Allah pemimpin yang saleh akan melahirkan kekayaan yang luar biasa, insya Allah, amin. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Bupati dan masyarakat Sumedang, terutama yang ikut maghrib mengaji. Saya sungguh sangat mendambakan bisa ke sana. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat saya bisa ke sana insya Allah.
Baik, kita sama-sama membaca surah An-Naba ayat 21 sampai dengan 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lidh-dhaghina ma'aba labithina fiha ahqaba لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Masya Allah, sadaqallahul azim. Ini ayat ini seperti Pak Bupati malah ngasih pesan ke saya ini. Suf, baca tuh ayat 21 sampai 25 buat saya. Ketika Kang Dadang tadi menyampaikan pesan Pak Bupati lewat ADC, Ustadz nanti baca ayat 21 sampai 25, dek gitu hati saya. Aduh, saya salah apa ya sama Allah ya gitu. Diingetin gitu kan. Karena terus terang saya biasanya bicara tentang ekonomi gitu kan. Tentang bagaimana keluar dari utang gitu. Tentang bagaimana supaya bisa bangkit, supaya bisa jadi yang kaya raya, supaya bisa jadi yang mandiri, supaya kemudian keluarga Indonesia tangguh gitu kan. Jarang sekali bicara tentang azab, jarang bicara tentang neraka, tapi maghrib ini saya bilang, wah ini cara Allah nih, ngingetin saya lewat Pak Bupati nih, lewat Pak Haji Doni, Kiai Haji Doni juga. Makasih ya Allah. Dan memang kan kita dari kecil ya, Pak Bupati diajarin zikir kan. Kalau habis maghrib, langsung tancap ya. Allahumma ajirna minan nar. 7 kali dibacanya. Nah, warga Sumedang dimanapun berada dan siapapun yang mengikuti live ini dengan izin Allah, siapa orang ya yang membaca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkan kami. Kami itu usahakan ketika ngomong kami, ngomongnya ini di otak, akal, pikiran, hati, perasaan kita ada kami itu adalah ya kita, istri kita atau suaminya ibu-ibu, kemudian orang-orang tua, mertua, besan, ipar, saudara, anak turun yang hari zaman, dan seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Jadi Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari api neraka. Itu 7 kali kata guru-guru kita waktu kecil gitu ya Ki ya. Bahwa ya ini disimbolkan 7 pintu neraka itu ditutup. Nah kalau kita membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, sehabis sholat, dengan tidak didahului dulu oleh kemudian bicara yang sia-sia, maka insya Allah pintu neraka ditutup sampai besok subuhnya. Jadi kalau kita meninggal habis Isya, insya Allah kata Rasulullah, ya hadis ini memang didaifkan oleh sebagian orang, tapi kita insya Allah menganut paham bahwa insya Allah hadis daif pun bisa dijadikan amalan. Nah kalau kita meninggal habis Isya, maka insya Allah menurut hadis ini kita tidak akan bisa masuk neraka insya Allah. Tapi kalau kita lolos ternyata meninggalnya jam 7 pagi, nah nerakanya udah dibuka lagi. Syaratnya habis subuh baca lagi. Habis subuh baca lagi 7 kali, nanti dijaga sampai maghrib. Jadi kalau kita meninggalnya di antara subuh dan maghrib, sedangkan kita sudah membaca di subuh, insya Allah juga tidak akan masuk neraka. Karena itu kita bacanya subuh dan maghrib 7 kali 7 kali. Dan karena itu kata guru-guru ngaji di kampung ya mah, supaya enggak lupa gitu. Ya udah baca aja tiap sholat, maghrib, isya, subuh gitu kan.
zuhur, asar gitu. Ketemu maghrib baca 7 kali. Dan rupanya memang walaupun kita tentu saja kepengennya adalah ridho Allah, maka permintaan yang paling tinggi dari kita-kita orang ini memang harusnya selain tentu saja sekali lagi ridho Allah ya para kawan-kawan keluarga besar Sumedang, yang paling tinggi yang harus kita minta adalah masuk surga dan terhindar dari neraka. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Ya, ayat 21, sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai ya bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Ini ditakit oleh Allah setelah Allah berbicara tentang suasana hari kiamat. Jadi setelah suasana hari kiamat sampai wasuyiratil jibalu fakanat saraba, bagaimana kemudian gunung dilululantakan dan diperjalankan. Nah, barulah Allah kemudian mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Jadi neraka-neraka ini juga menjadi tempat pengintai kayak di penjara gitu. Ada tempat-tempat pengintainya, tapi ini bukan penjara, ini neraka, masya Allah. Lit-taghina ma'aba. Buat siapa? Ya, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Nah, maka upaya tertinggi dari seseorang, ikhtiar tertinggi dari seseorang ini adalah bagaimana setiap pekerjaannya itu harus dipikirin ini bawa kepada surga atau bawa pada neraka. Mohon saya dikoreksi Pak Bupati. Apakah yang kita omongin, yang kita pikirin, yang kita rencanain, yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita, amalia kita, perbuatan kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, apakah mengantar pada surganya? Karena nanti habis ini kan ketemu innalil muttaqina mafaza dan seterusnya. Apakah kemudian kita ini akhirnya malah menjadi penghuni neraka? Ini yang harus selalu menjadi alat ukur. Saya ke pasar, nah di pasar tadi dulu nih, di pasar saya cuma nyari duit doang, apa jadi jalan saya ke surga? Gitu. Di pasar saya dapat duit, tapi apakah saya juga dapat neraka? Nah, mesti kemudian mikirnya begitu terus. Menjadi ASN ini menjadi ahli surga atau menjadi ASN yang ahli neraka? Nah, ini juga mesti dipikirin. Termasuk saya jadi ustadz. Ini jadi ustadz ini, jadi ustadz yang ahlul jannah kah? Atau ahlul nar? Aduh, mikir saya Pak Bupati. Benar ini. Nah, standarnya apa? Kalau di sini disebutnya lit-taghina ma'aba. Ya. Lit-taghina ma'aba ayat 22. Ya, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Dan kita sama-sama tahu orang-orang yang kemudian makan minum melampaui batas aja neraka buat dia kan. Sakit dia punya perut, sakit dia punya badan, makan kikil kebanyakan sakit dia punya otak, kepala pada pegel-pegel, cenat-cenut gitu kan ya. Kebanyakan makan otak, kebanyakan makan udang. Nah, yang melampaui batas nggak benar gitu. Dan ngeremnya tuh susah gitu. Nah, termasuk nih kawan-kawan ketika menjadi suami yang masuk surga atau masuk neraka. Gitu kan? Ketika menjadi istri yang masuk surga atau masuk neraka. Ketika kita menjadi ayah dan ibu, menjadi ayah dan ibu yang masuk neraka atau masuk surga. Ketika kita menjadi anak yang masuk surga atau masuk neraka. Terus saya mikirnya seperti itu. Mikirnya seperti itu. Nah, apalagi kalau kemudian kita bisa membawa pada surga. Atau jangan-jangan kita malah membawa pada neraka. Nah, kalau saya lihat Pak Bupati hari ini pemandangan pertama nih saya. Seumur hidup saya. Asli nih. Aslinya pakai shot. Asli. Seorang bupati ngajar ngaji. La ilaha illallah. Padahal cita-cita saya gitu, Pak. Cita-cita saya nanti kalau saya jadi presiden ini. Saya mau ngajar ngaji ini. Udah diduluin sama Pak Bupati lah. Kalau saya cuma ngomong doang. Pak Bupati melakukan. Dahsyat, subhanallah. Ya, kemudian membebaskan fakir miskin, kemudian membebaskan dari rentenir. Luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti innalil muttaqina mafaza. Ya, istilahnya begini, innalil sumedangin mafaza. Kira-kira gitu. Innalil sumedangina mafaza. Sesungguhnya buat orang-orang Sumedang kemenangan.
Sawah menang, kebun menang, sekolahan menang, tenis menang, basket menang, voli menang, bola menang, semuanya menang. Pelajarnya menang, semuanya menang. Mafaza. Kenapa? Karena nanti dibahas sama pembicara yang akan datang. Nah, jangan sampai ya inna jahannamanya yang itu yang terjadi buat kita. Kenapa? Karena orang Sumedang ternyata togun semuanya. Togun semuanya. Ma'aba. Littagina ma'aba. Amit-amit. Na'udzubillah min dzalik. Ayat 23. Labithina ahqaba. Mereka yang tinggal di sana dalam masa yang lama. Ya, di sini beberapa tafsir tadabburi ya mengatakan bahwa ada peluang tetap buat ahlun nar, kemudian tidak di neraka selama-lamanya. Karena selain ada khalidina fiha, tapi juga ada labithina fiha ahqaba. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah orang-orang yang melampaui batas, ya orang yang melampaui batas, neraka dunianya juga hampir sama seperti ini. Kalau dia kena utang yang mencekik, utangnya tuh lama gitu lunasnya. Ya. Kemudian ayat 24-nya la yazukuna fiha bardaw wala syaraba. Nggak enak makan, nggak enak minum, panas dingin, demam, puyeng, pusing, stres, nggak bisa tidur. La yazukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghasaqa. Asal tidur bukannya enak, mimpi yang serem, mimpi yang membuat dia kaget. Ada rumah nggak bisa pulang, punya istri nggak bisa disentuh, ya kan? Punya orang tua tapi juga takut kembali. Nah ini illa hamima wa ghasaqa. Jadi kejadian neraka itu ada di neraka dunia juga terjadi. Nah, jangan sampai itu terjadi. Sepertinya saya harus mengembalikan ke Pak Bupati dulu untuk menambahi karena saya pengen dengar juga nih dari Al-Imamun ya yang adil itu insya Allah. Amin. Aduh, senyumnya Pak Bupati cakep banget. Senyum pemimpin yang ikhlas. Insya Allah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi. Demikian Pak Bupati dan kawan-kawan seluruh Sumedang yang mengikuti, baik yang sekarang live maupun mengikuti setelah ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amalan tadi. Ya. Allahumma ajirna minan nar 7 kali habis maghrib, 7 kali habis subuh. Jangan ngomong dulu yang lain-lain. Jadi habis istighfar, la ilaha illallah wa la syarikalah, langsung kemudian tancap Allah mantas salam, kemudian Allahumma ajirna minan nar. 7 kali pagi, 7 kali sore. Besi resiko. Takut beresiko kita meninggal jam 9 malam, sayang-sayang. Hanya dengan 7 kalimat saja, neraka bisa tutup, ngapain juga kita nggak baca. Betul tidak? Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah redha. Silakan Pak Bupati. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya, atas arahan. Tadi kita mendengarkan suara Pak Ustadz yang menyejukkan kita dengan baca Al-Quran. Kemudian artinya dan makna dari kandungan ayat tersebut. Jadi apapun, Ustadz ini sebenarnya melanjutkan. Jadi gitu ya, terus jalan gitu ya. 5 ayat, kebetulan di bagian Pak Ustadz. Dan ini mengingatkan pada hari akhirat Ustadz ya. Di akhirat ini kita akan selamat. Iya, benar. Kemudian nafiha sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam dunia. Mimma ta'udun yang kita hitung-hitung. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi kita tadi kata Pak Ustadz, mindset kita ini menjalankan sebuah kegiatan patokannya adalah apakah mengarahkan kepada surga atau pada neraka gitu. Jadi ada arahkan atas pola pikir, pola tindak kita. Tapi Pak Ustadz tadi mengingat kita Allah dan kali setelah saat ini kebiasaan kita. Jadi jangan dulu berubah tempat gitu ya Ustadz. Iya benar. Salam dia tancap gak? Untuk ridang itu. Jadi alhamdulillah Ustadz, luar biasa semuanya ini komennya menyejukkan sekali, berbahagia, bersyukur. Iya. Dapat. Benar. Ustadz. Berarti masyarakat Sumedang juga kangen ya? Aduh. Ustadz, jadi nanti kita lah insya Allah peresmian masjid. Kita lagi buat masjid di depan Pemda Ustadz. Oh ya? Masya Allah.
Kirim-kirim gambarnya Pak Bupati biar saya bisa Instagramin. Enggak. Gambarnya dikirim-kirim. Mm-mm. Lah Mm-mm. kita Subhanallah. Pemda Baduy sudah 12 tahun apa Oh, dan kita bangun masjid tahun ini alhamdulillah, nanti mudah-mudahan jadi keberkahan mendirikan masjid. amin. Shallu ala nabi. Ustaz, boleh Ada yang bertanya? nanya tuh. Ini ada yang nanya nih Pak Bupati. Dari Krisna, Pak Ustadz jadi YouTuber masuk surga atau neraka? Insya Iya, Allah jadi YouTuber juga bisa jadi ahlul jannah, betul nggak Pak Bupati? betul betul betul. Ya, iya. Misalkan menjadi YouTuber masak-masak, ya kan? Menginspirasi orang masak-masak. Iya, Atau menjadi YouTuber jalan-jalan, menginspirasi orang jalan-jalan, gitu kan? Jadi tidak harus selalu menjadi YouTuber ngaji, masjid, ngaji, nggak mesti. Ya kan? Menjadi YouTuber ngajarin cara menjahit, ngajarin cara memasak, ngajarin cara jualan, ngajarin cara upload-upload di status untuk jualan ini. Itu juga bisa bikin masuk surga. Tergantung nanti alat ukurnya adalah ya bagaimana kemudian kita mendatangkan ridho Allah atau tidak. Itu aja sih. betul Gitu. Ustaz. Jadi Mangga, ada pertanyaan lain nggak? pertanyaan lain nih, Ustaz, Hmm? Ustaz kan punya yayasan yang luar biasa, Oh berhubungan iya, biasakan untuk membaca Al-Quran, kemudian alhamdulillah. apa Ustadz pun saya yakin mengamalkan Quran terus menerus. Amin ya Allah. Setelah eh, istiqomah dawam ya mengamalkan Al-Quran, apa yang dirasakan selama ini Pak Ustadz bisa sharing ke teman-teman di live ini? Teman-teman ya, baru aja tadi saya ketemu sama santri yang di Sukabumi di Sekretar. Saya sampaikan bahwa apa saja yang disentuh oleh Quran, itu melesat Pak Bupati, melesat. Saya rasa Pak Bupati kalau nggak suka ngaji nggak bakal nyampe di sini juga. Benar itu, benar. Siapa aja nih, ada teman saya biasa aja Pak Bupati. Dia orangnya biasa saja, terus dia bilang, saya biasa saja, nggak istiqomah-istiqomah banget baca Quran. Terus saya bilang, iya, tapi coba lihat ibu kamu. Nangis dia. Oh benar. Ibu saya kalau baca Quran sehari bisa sejus. Iya, saya bilang itu. Ibu kamu cuma ngambil sedikit rizki dari bacaan Quran. Selebihnya buat kamu tuh, Mas. Pahalanya buat kamu itu, makanya kamu hidup enak. Nanti kalau ibu kamu udah meninggal, nah, kamu baru berasa. Karena nggak ada lagi aliran rezekinya. Jadi harus dari diri sendiri. Nah, jadi saya ngerasain Pak Bupati, setelah saya dengan izin Allah ngopenin Quran itu ya. Ya ngaji, ya murojaah, ya kemudian nulis-nulis Quran, ya terus kemudian menuliskan juga tadabburnya, mempelajarinya. Saya juga masih dengar pengajian-pengajian Quran dari para masyayikh gitu ya, dari para ustadz, para kiai. Yang saya rasain itu ya, Masya Allah dah, kayaknya mata jadi panjang gitu. Bisa ngelihat yang orang lain tuh nggak bisa lihat. Telinga saya juga gitu, jadi panjang gitu, bisa ngelihat yang orang lain nggak lihat, yang orang lain nggak denger gitu. Kemudian salah satu contohnya tuh ya, misalkan kayak sekarang nih saya punya bisnis tuh yang banyak gitu, yang enggak lah bisnisnya lah, ikan inilah misalkan ada ikan nila air deras, ada kemudian nih baru-baru ini ikan arwana. Kalau saya pikir-pikir itu kan terima kasihnya Allah ya, mata sering dipakai baca Quran kan. Sehingga Allah ngasih saya mata mampu menangkap peluang-peluang yang nggak kelihatan sama orang gitu. Yang saya rasain itu tuh kaki misalkan kan. Iya karena kaki sering dipakai sila ya duduk gitu. Kemudian mangku Quran kan begitu ya. Saya lebih cinta mangku Quran daripada Quran ditaruh di lekar. Kenapa? Karena dengan saya pangku mudah-mudahan kaki saya selamat dari neraka gitu. Nah itu kaki ngelangkahnya jauh banget. Sekali ngelangkah nih jeng Mekah gitu loh. Sekali ngelangkah, jung Madinah gitu. Sekali ngelangkah, jung Eropa, Inggris Raya, Amerika gitu. Dulu sebelum saya akrab sama Quran, paling rumah pasar, rumah kos-kosan, kos-kosan kampus, kampus rumah, rumah kos-kosan, kos-kosan kampus, kampus rumah. Itu melulu gitu loh. Tapi begitu saya baca Yasin itu tiap maghrib gitu ya, Masya Allah langkah jadi panjang gitu. Makanya kawan-kawan Sumedang, coba deh,
nempel dah sama Quran. Apa kek? Bisa kulhu, bisa Fatihah. Coba lihat dah, boleh cek begini. Ini dunia sih, Tapi ini buat ngecek. Suruh warga Sumedang, Pak Bupati, lihat ATM-nya hari ini berapa. Lihat kantongnya hari ini berapa. Terus dawamin wakiah. Lihat 40 hari, lihat 3 bulan, lihat 7 bulan, lihat setahun. Itu rekening. Masya Allah. Yang tadinya nggak kenal jutaan. Yang tadinya nggak kenal puluhan juta. Yang tadi nggak kenal ratusan, jadi ratusan juta. Memang ini dunia. Tapi dunia aja udah kayak begitu. Gimana nanti di surganya? Lalu bagaimana dengan orang yang jauh dari Quran? Coba aja dagang jauh dari Quran. Gara-gara sering nggak buka Quran, giro yang udah dibuka nggak ketutup. Bisa begitu. Saya punya testimoni warga desa yang miskin sekali, Pak Bupati. Dua-duanya tukang es di SD negeri yang berbeda. Bapak dan ibunya nih tukang es. Tapi tiap malam, Pak Bupati, ayah dan ibu ini ngajiin anaknya Ar-Rahman. Jadi anaknya tuh di ngajiin Ar-Rahman tiap malam sampai gedenya. Suatu saat saya ketemu ibu ini di Bandara Soekarno-Hatta, di terminal keberangkatan. Saya mau kemana gitu ya, ada si ibu ini di kafe, di salah satu restoran di Soekarno-Hatta. Terus dia senyum sama saya sapa. Mau kemana Bu? Badai kemana? Gitu. Kata dia, ini ngantar anak saya. Sambil ketawa-ketawa dan tersenyum. Kemana Bu anaknya? Mau ke Turki. Jauh amat. Ngapain? S3. Beasiswa S3. Oh ya? Iya Pak Ustadz. Anak saya S1 di UI, S2 kemudian di Turki, S3 di Turki. Dan adik-adiknya juga Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya orang susah, saya orang miskin. Tapi adik-adiknya juga beasiswa di sini, beasiswa di situ. Yang kakak paling pertama udah kerja di pertambangan, gajinya puluhan juta. Terus saya tanya kan, Masya Allah Bu, apa rahasianya? Kata si ibu ini apa? Kan Pak Ustadz yang ngajarin, ngajiin anak, usapin dari palanya sampai kakinya sama Quran. Nanti anak bakal dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang terjadi Pak Bupati. Demikian Pak Bupati, Allahumma hamdana bil Quran. Jadi membacakan Quran untuk anak kita ya, dikhususkan anak kita. Jadi hadirin para peserta pengajian online, tadi berapa disampaikan Pak Ustadz. Pertama, membiasakan baca Al-Quran, akan ada min haitsu la yahtasib ya. Sesuatu yang betul. Min haitsu la yahtasib. Tidak diduga-duga. Kemudian tadi kita harus punya perencanaan ya. Karena Pak Ustadz ini yang hadir para Pak Wabu, Pak Sekda, para SKPD, Kepala Dinas, para camat. Salam hormat. Hadir. Punya jadwalnya kita, jadi ibadah maghrib online. Mudah-mudahan membiasakan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yasin. Asyar baca Fatihah. Tapi syaratnya dawam ya. Dawam. Pertanyaannya Ustadz kan selama ini identik dengan sedekah ya. Dengan sedekah. Iya. Ini kan orang ini kok saya ini ikhlasnya ya sedekah ini gitu. Nah Ustadz bagaimana apa ya secara lahiriah ya, karena Allah yang hati pun dilihat dari lahiriahnya juga. Kira-kira kekuatan sedekah dan kita bisa ikhlas bersedekah, termasuk saya ingin mendengarkan, ingin sharing, berbagi dari Ustadz, menjadi sukses seperti Ustadz ini seperti apa kiat-kiatnya? Wah, kayaknya mesti nambah lagi nih Pak Bupati, satu lagi live. Udah mau isya di sini. Ya. Sedikit aja. Jadi harus dibedakan begini. Harus dibedakan antara niat dengan doa. Ya, supaya kita tidak kejebak mengatakan ikhlas itu jadi tidak boleh meminta.
saya orang yang paling tidak sepakat ketika ada orang mengatakan sedekah-sedekah aja. Jangan punya permintaan apa-apa. Nggak boleh kaya, nggak boleh minta senang, nggak boleh minta naik jabatan. Saya kurang sepakat karena tanpa sedekah saja kita boleh minta kaya, tanpa sedekah kita boleh minta sehat, tanpa sedekah kita boleh minta nikah, tanpa sedekah kita boleh minta anak, tanpa sedekah kita boleh minta beasiswa, apalagi dengan kita bersedekah. Makanya saya di titik awal membedakan dulu Pak Kiai, Pak Bupati, antara niat dengan doa. Jadi kalau udah judulnya supaya, mudah-mudahan, agar, maka itu bukan wilayah niat, tapi wilayah doa. Umpama gini, kamu duha, ngapain kalau cuman supaya bisa kerja? Loh, kalau udah supaya itu doa. Niat duha kan usoli sunnatat duha. Tetap karena Allah menyuruh kita doa, maka kita berdoa. Lalu Allah juga menyuruh jangan cuma doa, tapi falyamal amalan solihah. Nah, sholat duha itu amalan soleh. Makanya buat para hadirin, jangan ragu-ragu minta kaya sama Allah dengan jalan sedekah. Sebab minta kayanya saja tanpa sedekah, boleh. Minta kaya tanpa sholat malam, boleh. Minta kaya tanpa baca waqiah, boleh. Apalagi bila disertai dengan amalan-amalan itu. Yang tidak boleh adalah ketika kita lalu membanggakan amal, baru jatuh nggak ikhlas. Iya. Saya ini waqiahan terus, makanya saya kaya. Ya nggak boleh kalau begitu mah. Beda intonasi, beda lagi gitu kan. Ketika intonasi begini, alhamdulillah kalau kamu mau kaya, baca waqiah. Saya alhamdulillah nih bisa kaya, alhamdulillah lah. Berkat waqiah. Nah, kalau itu kan dakwah namanya. Saya ini, alhamdulillah Ustadz Yusuf Mansur bisa begini, begitu, begitu. Karena sedekah. Nah, kalau itu kan namanya dakwah. Tapi kalau, yo, aing yo, sedekahnya paling banyak di kampung ini. Tanya sono. Itu tiang masjid kalau tidak ada saya. Tidak jadi. Nah, kalau itu namanya tidak ikhlas. Tapi kalau habis sedekah, terus kita bilang, ya Allah, anak saya sakit, mohon sembuhkan. Nah, kalau itu udah doa. Tanpa sedekah pun dia boleh meminta kepada Allah agar anaknya sembuh. Gitu Pak Bupati. Alhamdulillah. Ini harus ada sambungannya Pak Bupati ini. Ditunggu Sumedang. Iya, terima kasih. Kita makan tahu bareng. Iya, tahu Sumedang, siap. Banyak juga di Sumedang ada jalan tol baru. Gitu ya, siap. Siap. Makasih Pak Ustadz Dadang ya. Ini sahabat Pak Ustadz. Terima kasih Kang Dadang. Kang Dadang nih teman sekelas, Pak. Sekarang sekretaris kelurahan, Pak. Oh, sekarang. Wah, mantap. Di sekretaris kelurahan. Luar biasa. Sekretaris kelurahan, siap. Makasih, pamit Pak Bupati. Makasih. Mohon doa ya dari Pak Bupati dan seluruh masyarakat Sumedang dan para petinggi di Kabupaten Sumedang supaya saya juga bisa ngikutin jejaknya Pak Bupati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Terima kasih. Iya. Membimbing kita malam ini dengan bacaan Quran, kajian luar biasa, menginspirasi kita akan arti pentingnya kita membaca Al-Quran, beribadah pada Allah, kemudian wiridan, dan juga sedekah. Ini tentunya saya yakin menginspirasi kita, mudah-mudahan ada hikmah, manfaat dari kita, saya yakin. Mudah-mudahan kedepannya Ustadz Mansur bisa hadir live kembali dan bisa hadir secara offline juga di Sumedang nanti suatu saat. Karena saya pun sudah meminta Pak Harji Sumedang beliau untuk mengisi, cuma belum ada jadwal yang pas. Hadirin yang saya hormati, bagi yang belum membaca dan ingin baca, silahkan buatkan video bacaannya. Silakan divideokan bacaannya, kirim ke WhatsApp customer service Jabar Mengaji di nomor 0878-2220-8040 dan follow Instagram Jabar Mengaji Official. 5 penonton terbaik akan dapat mug cantik setiap harinya. Terima kasih. Allahul muwaffiq wal mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.